Oke ya, jadi sekarang ini kita lihatkan bagaimana cara mengkonfigurasi MPLS-nya ya. Kalau di Mikrotik, saya sudah membuat topologi seperti ini. Ya, ada Mikrotik 1, Mikrotik 2, 3, ya, 4, 5. Di link kelima router ini sudah saya jalankan dynamic routing menggunakan OSPF single area. Ya, ini 192.168.10, di sini 20, di sini 30, ya. Di sini saya pakai 10, 10, 10, 0/30. Saya kasih nomor 1, nomor 2. Ini 4, ya. /30 berarti ini nomor 5, nomor 6. Ya, ini 8, berarti 9, 10. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Tadi tahap pertama adalah kita buat dulu router ID. Bagaimana cara membuat router ID? Kita lihat Mikrotik 1 aja ya. Dan Mikrotik 4 nanti ya. Di Mikrotik 1, ini saya sudah, mana yang Mikrotik 1? Nah ini ya. Nah bagaimana cara membuat router ID? Cara membuat router ID adalah dengan cara kamu buat sebuah bridge kosong. Ya, kamu create sebuah bridge, kamu plus sebuah bridge, namanya kamu ganti aja loopback. Ya, tetap bridge. Beres ya. Nah, berarti kalau ini saya oke, saya apply oke, nanti akan timbul interface baru, namanya interface bridge. Ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih IP. Jadi dikasih IP, ini sebagai router ID yang akan dipakai oleh MPLS nantinya untuk mengadvertise ke tetangganya. Ya, berarti saya kasih IP dia. Saya kasih IP di loopback tadi itu, di interface loopback, saya beri IP 1111. Atau gunakan aja 1.1/32. Berarti networknya sama. Jadi nomor itu hanya itu aja, tidak punya teman, tidak punya network. Ya. Di interface loopback, berarti nanti kelihatan 111 itu interface-nya loopback. Step pertama. Step kedua, jalankan routing table-nya. Dinamik apapun, boleh BGP, boleh OSPF, boleh RIP. Yang contoh saya di sini, saya pakai OSPF, berarti di topologi di sini, semua di sini saya jalankan OSPF. Dynamic routing, area 0. Berarti nanti di router 1, saya akan mendefinisikan, yaitu network saya, network ini, yang di Ether 4, di Ether 3, sama di Ether 2. Networknya berapa? 10, 10, 10, 0/30, 8/30, dan 10.0/24. Ini network yang ada di sini. Kita lihat ya. Ini masih satu ini ya. IP, routing, OSPF. Ya, di network, nah kelihatan ya. Saya definisikan 10, 10, 10, 0/30, 8/30, 10. Dan jangan lupa, advertise-kan juga router ID-nya. Jadi router ID-nya masukkan sebagai network, kamu advertise keluar. Sehingga nanti tetangga-tetangga, neighbor-neighbor itu tahu bahwa nomormu itu adalah 1111. Nah, kalau kita lihat di OSPF, neighbornya OSPF siapa aja, kelihatan di sini. Ya. Nah, tetangga router 1 adalah 2222, 444, dan 333. Ya. 2, 4, dan 3. Kita lihat aja router 1. Router 1 tetangganya adalah 4, ini 4.
Ini nomor 2 dan nomor 3. Nomor 5 bukan tetangga dia. Nomor 5 tetangganya nanti router 3. 4, 2, 3. Lihat ya, oke ya. Berarti nanti OSPF sudah berjalan. Masing-masing semua di set OSPF-nya dengan benar. Network-nya dengan benar semua. Setelah semua sudah benar, nanti di IP root-nya harus terlihat semuanya. Ya. Semua router ID kelihatan di router 1. Satu-satu adalah diriku sendiri, logback, gitu. Kalau 222 kelihatan juga, dapat dicapai melalui letter 3, 333, 444, 555. Semua terlihat di sini. Dan semua network terlihat di sini. Dari O semua. Dan connected. Nah, berarti routing table saya sudah benar yang ini. Oke, sekarang kita cek yang ini. Mikrotik 4. Ya, tetangganya dia. Nah, berarti di sini saya definisikan OSPF hanya di ether 1, yaitu 10.0 dan LAN saya di sini 100.0. Kita lihat di 4. Nah, ini mikrotik 4. IP root kelihatan semua, betul ya? Ada 1, 2, 3, 4 kelihatan semua. Semua network kelihatan. Ya. Di routing OSPF-nya saya definisikan 10 dan 100. Karena di sini 10, yang di sini 100. Ya. Jadi nanti supaya 100 ini di advertise keluar, sehingga nanti luar juga tahu bahwa saya punya nomor 100 di sini. Dan jangan lupa, router ID-nya kamu advertise. Sama dengan tadi, tapi ini saya buat 4444. Saya advertise keluar. Ya. Nah, dengan semua terbentuk, ya, berarti OSPF-nya sudah jalan. Nah, sekarang tinggal MPLS-nya. Nah, bagaimana cara jalankan MPLS? Berarti di semua 5 router yang ada di dalam provider ini, ya, harus saya jalankan MPLS. Dengan cara gimana? Ya, kita balik terus satu ya. Yo, kok 5? Yang 1. Nah, ini 1. Di MPLS-nya, MPLS. Ya. Nah, di interface-nya dulu, kamu tambah. Jadi tambahkan dulu, step berikutnya adalah tambahkan dulu interface-interface yang berfungsi sebagai MPLS. Yang punya tetangga, neighbor MPLS. Contoh kalau punya saya ini mikrotik 1, berarti mikrotik 1 saya itu yang teman tetangga MPLS-nya adalah 4, yaitu di ether 2, 2 ya, di ether 3 dan 3 di ether 4. Berarti saya definisikan router 1 saya yang punya MPLS, interface yang mengandung MPLS, yang bisa dilewati MPLS adalah ether 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, dua, 3, 4. Ya, jadi saya definisikan dulu interface-nya. Kemudian di LDP setting di sini, ya, diklik di LDP setting di sini, ya, kamu enable, ya, LDP itu label distribution protokolnya, kamu enable. Nah, kamu tambahkan nomor identitas dia. Ini kan di router 1, mikrotik 1,
Berarti ID saya adalah 1111 seperti yang kamu buat di logback. Dan untuk transportnya, kalau mau menuju keluar, saya juga menggunakan ID 1111. Apply oke, sudah beres. Maka kamu sudah mendefinisikan MPLS di router 1. Nah, demikian juga di router lain. Misalkan 4 yang ada MPLS hanya di Ether 1. Ether 2 tidak ada MPLS. Ya, karena MPLS-nya ke sini, ke arah kiri. Ini kan LAN-nya dia, ini kan menuju ke pelanggannya dia. Ya, jadi di sini saya definisikan MPLS-nya di Ether 1. Berarti kalau saya lihat di router 4, di sini ya. Jadi di MPLS interface-nya hanya Ether 1. LDP setting-nya nomor 4. Saya ini. Nah, kalau saya lihat tetangganya, ini kan router 4. Ya. Neighbor saya berapa? Neighbor saya ini. Neighbor-nya 4 kan 111, kelihatan. Ya. Peers-nya dia adalah 111. Temannya dia. Jadi kalau dia ngirim informasi, dikirim ke sini sama dia. Nah, sekarang kita lihat yang di router 1. Harusnya neighbor-nya ada 3. 1. Ya, begitu betul ya. Kita lihat MPLS. Ya. Neighbor-nya 222, 333, 444. Ya. Statusnya semua dinamik operasional, jalan. Ya, sudah jalan semua. Ya, ya cuma itu aja. Labelnya gimana Pak? Ya labelnya biarkan sistem MPL aja yang buat. Kita nggak perlu tahu kok labelnya. Ya, dia akan buat sendiri. Tapi kita bisa lihat nanti labelnya berapa. Dengan pakai apa? Dengan pakai Wireshark. Ya. Contoh sekarang. Kan berarti anggapan saya sekarang berarti di topologi saya ini MPLS-nya sudah berjalan. Berarti saya bisa ngeping dari sini ke sini. Ya. Saya bisa ngeping dari router 4 saya ini menuju ke router 5. Yang router ID-nya 5555. Ya. Di router 4 kan kelihatan 555 di mana. Ya. Oke, sekarang saya ping. Saya masuk ke router 4. Ya. Saya pakai traceroute atau pakai ping menuju ke router 5. Router 4. Ya. Saya pakai tools. Traceroute aja ya. Ya. Saya traceroute ke 5555. Saya start. Kelihatan sih. Dia menggunakan MPLS dengan label 21 di sini. Menuju ke sini. Ya. Dari sini ke sini toh. Ke 10.1, ini kan 10 0 ya, ini kan 10.1 ya. Menuju ke 10.10.10.9. 10.10.9 itu ini. Ini kan /8. Titik 8/30, ini 9 di sini. Kemudian dia baru mencapai ke sini. Dia sampai ke 555. Label yang digunakan adalah label 21. Nah, berarti dia lewat sini. Kalau kamu nge-trap, Wireshark traplah di sini. Ya. Akan kelihatan. Kelihatan paketnya. Nah, demikian juga kalau saya ngeping dari sini. Dari PC1. Ini sudah saya buat di HCP server di sini. Di sini ada doranya, ya toh. HCP-nya auto, dapat nomor 100.254 di sini. Di sini dapat 200.254. Oke, yang saya masuk PC1 ya. PC1 yang di ini PC1, ini PC3. Tadi saya sudah coba. Ini kan 100.254. Saya suruh ping dia ke 200.254. Jalan ya.
berarti dia bisa melakukan ping dari sini, lewat sini, ke sini. Nah, kalau kamu trap di sini juga kelihatan nanti MPLS-nya. Ya, kelihatan MPLS-nya di mana. Oke, sekarang kita lihat Barsaknya ya. Ini saya tutup lagi. Ini masih buka atau Barsak saya itu kalau saya jalankan lagi biasanya nggak mau. Dia akan ngomong error. Continue yield saving. Nah, ya toh, nggak mau. Oke, saya ulang aja. Berarti di sini ini saya stop dulu. Ini saya tutup supaya dia membuat session baru. Nah, sekarang ini mau saya ulangi, di sini saya start capture. Oke. Tunggu sebentar. Muka-muka kuat. Muka-muka tidak error. Seharusnya enggak sih. Oke, start ya. Sekarang saya coba ngeping ini ya. Dari 100.254 menuju ke 200.254. Nah, setelah keluar ini ya. Nah, selesai. Sekarang coba ini saya lihat, saya stop dulu. Ya. Tapi kalau saya stop dia tidak bisa stop lagi. Kita cari tadi yang dari 100 menuju 254. Nah, ini. Ya. Ini kan saya ngeprint dari 100.254 menuju ke 200.254 ICMP ya. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Frame ini isinya apa? 493. Ini karena frame 493. Nah, kelihatan ya. Ethernet, MPLS, baru IP. Ya. Nah, sekarang kita buka MPLS-nya. Oh, dia pakai label 24. Jadi untuk menuju dari router 1 menuju ke router 3, dia gunakan label 24. Iya, 24. Nah, 24. Ya. Sekarang coba kalau kamu ambil lagi, tapi kalau Barsak saya nanti kalau saya stop dia tidak bisa start, harus awal lagi nanti. Saya pakai sana aja ya. Misalkan kamu nanti tap di sini. Nah, dia menggunakan label berapa? Kelihatan nanti. Ya. Sekarang saya balik aja. Tadi kan dari PC 1 ke PC 3 dia menggunakan label 24 ya. Sekarang coba saya dari PC 3 saya menuju ke PC 1, dia pakai label berapa? Kita lihat aja. Wah, tapi nggak bisa saya run lagi ini. Kalau saya run lagi, biasanya error. Tidak apa-apa, kalau error ya kita stop lagi. Aku nggak mau save, ya kan? Continue without saving aja. Data written to the pipe neither supported. Nah, tadi mungkin recap saya yang harus saya update. Nanti aja nggak apa-apa, biarin. Ya. Tadi kelihatan ya di level 24 ya. Oke, sekarang kita pindah ya. Kita pindah Wireshark-nya. Ini saya stop.
saya tutup. Nah, sekarang saya capture di sini aja ya. Dia pakai label berapa dari sini ke sini? Jadi karena di sini ke sini 24. Ini pakai label berapa dia? Ini saya start capture di sini. Ini mesti nunggu lagi nih. Mungkin pickup saya harus saya upgrade. Sudah lama saya tidak upgrade Mersak saya. Oke ya, jalan ya. Oke, sekarang kita lihat. Saya pengen ulang ya, tapi kan kita lihat dari link yang berbeda. Jalan ya, 100 menuju ke 254. Oke, beres. Saya stop dulu, supaya nggak lari terus. Karena kan ada OSPF-nya. Kita cari yang 100 menuju ke 254. Nah, ya, ini ya, 100 menuju ke 254. Ini kan jawabannya dia. Ya, jawaban dari pingnya. Nanti kita lihat, kalau kembali dia pakai nomor berapa. Kita lihat dulu yang dari 100 menuju 254. Kok nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan MPLS-nya? Harusnya di sini kelihatan MPLS-nya. Nah, wah, saya mesti ulang lagi kalau gini nanti. 100, 254. Loh ya, nggak kelihatan semua. Ya, nanti kita cek ya. Kita cek kenapa. Harusnya kelihatan dia. Apakah saya belum capture? Belum jalan pickupnya. Harusnya di sini masih ada label. Oke ya, saya stop dulu di sini. Ini saya hilangin dulu. Saya kembali ke yang tadi aja. Saya pakai yang di sini ya, yang tadi. Kenapa kok tadi di sana enggak mau? Masuk salah capture. Ya dari sini pasti dia ke sini. Kita lihat. Sekarang saya balik ya. Dari PC 3 saya ngeping ke PC 1. Tadi kan yang label digunakan label 24. Sekarang label berapa yang dia gunakan? Oke, kita jalan. Sekarang saya balik ya. Ini saya ngepingnya dari PC 3 ya. Ini adalah 200 254, saya suruh ngeping ke 100. Ping 92 168 100.254. Jalan? Ya. Oke. Sekarang kita stop dulu. Kita cari yang 100 ke 254. Sorry tadi berapa? Dari 200 menuju ke 100. Dari 200
Nah ini. Dari 200 menuju ke 100. Ya. Betul ya? Dia menggunakan MPLS, kelihatan ada MPLS-nya. Dia menggunakan label 23. Berarti yang dari router 3 ke router 1 menggunakan label 23. Tapi kalau dari sini ke sini menggunakan label 24. Ya. Coba kita lihat yang satunya. Yang di baliknya. Ini ya, ini kan baliknya. Ini kan 200 ke 100. Yang di reply-nya. Nah, di reply-nya kita lihat. Nah, dia menggunakan label 24. Jadi dari sini, ya, dari sini, kalau ke sini dia menggunakan label 24, tapi kalau yang kembali ke sana, dari sini diberitahu harus menggunakan label 23. Nah, kelihatan labelnya. Nah, bagaimana labelnya dibuat, kita nggak tahu. Ya, sistem MPLS-nya yang buat. Jadi seharusnya di sini juga harus kelihatan. Di sini juga harus kelihatan. Tapi saya nggak tahu kenapa kok belum kelihatan tadi. Ya. Nggak tahu yang salah di website saya atau yang salah ada di konfigurasi. Tapi konfigurasi rasanya sudah betul, sudah nggak salah. Karena di traceroute juga kelihatan, ya, sudah kelihatan labelnya. Ya itu dulu. Ya yang bisa saya demokan cara kerja dan konfigurasi untuk mikrotik, ya, MPLS yang jalan di mikrotik. Nah nanti tugas kalian cobaan. Cobaan konfigurasi sembarang, suka-suka Anda. Mau pakai OSPF boleh, mau pakai BGP ya boleh, gitu. Atau yang kemarin kamu jalankan, tugas kamu tambahi lagi dengan MPLS, seakan-akan satu provider. Ya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Ada pertanyaan?